Hai anak-anak, kita bertemu lagi dalam pelajaran kita kali ini, pelajaran 21 tentang doa bersama. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum memulai pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa berdasarkan keyakinan kita masing-masing, dan Bapak akan membawakan doa secara Katolik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih untuk kesempatan indah yang Kau berikan kepada kami. Kami ingin belajar bersama tentang doa bersama. Sebagai kesempatan, kami boleh mengungkapkan iman kami secara bersama-sama kepadamu. Bila hadir di dalam diri kami, dalam pelajaran kami ini, agar kami dapat mengerti dan terutama dapat melaksanakannya dalam hidup kami setiap hari. Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik anak-anak, seperti biasa, sebelum pelajaran ini, jangan lupa menyiapkan alat tulis ya untuk membuat catatan ataupun ringkasan materi supaya bisa digunakan untuk nanti kalian mempelajarinya lagi. Anak-anak, dalam pelajaran yang lalu kita sudah sama-sama belajar tentang doa pribadi. Ya, dalam doa pribadi itu masing-masing berkomunikasi dengan Tuhan. Hari ini kita belajar tentang doa bersama. Mengapa doa bersama itu penting? Doa bersama itu sebenarnya berangkat dari pengertian gereja itu sendiri. Gereja itu adalah sebuah persekutuan, ya, kumpulan. Nah, doa bersama menjadi penting karena kita berangkat dari kata-kata Yesus dalam Injil Matius bab 18 ayat 20. Yesus bilang begini, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Berarti di sini Yesus mau katakan bahwa kalau kita bisa berkumpul bareng teman-teman, berkumpul bareng sesama kita yang lain, Tuhan Yesus akan hadir di tengah-tengah kita. Yang penting bahwa kita berkumpul atas nama Tuhan. Atau Yesus mau bilang bahwa kalau kita mau melakukan kegiatan itu secara bersama-sama, maka Tuhan Yesus pasti hadir. Apalagi mau berdoa bersama, apalagi mau melaksanakan kebaktian secara bersama-sama. Tuhan Yesus pasti akan hadir karena kita berkumpul dalam nama Tuhan. Baik anak-anak, kalau doa dalam pelajaran tentang doa pribadi, tahu bahwa doa pribadi itu berarti komunikasi atau pembicaraan kita secara pribadi dengan Tuhan. Maka doa bersama lebih besar dari doa pribadi. Doa bersama adalah ungkapan iman seluruh anggota gereja. Jadi kita sebagai anggota gereja secara bersama-sama berkumpul lalu menyatakan iman kita dengan berdoa bersama. Ada banyak contoh doa bersama. Yang pertama, ada perayaan Ekaristi. Kita berkumpul bersama-sama merayakan Ekaristi yang dipimpin oleh imam. Lalu yang kedua, ada ibadat lingkungan. Keperluan-keperluan khusus di lingkungan kita beribadat bersama. Lalu yang berikut ada doa dengan wujud khusus atau doa bergilir dari rumah ke rumah. Ada doa novena. Novena itu biasanya 9 hari berturut-turut. Lalu ada ziarah. Kita pergi ke taman-taman rohani. Ada pendalaman iman. Ada juga pendalaman kitab suci dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk doa bersama di mana kita berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudari kita yang punya iman yang sama, yang beragama Katolik, bersama-sama berdoa atau melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Anak-anak, sebagaimana Bapak katakan tadi dalam Injil Matius bab 18 ayat 20, bilang di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku hadir. Itu berarti bahwa
Yesus selalu hadir di tengah-tengah umat beriman atau kumpulan umat yang berdoa bersama. Jadi Yesus selalu hadir. Doa bersama itu akan dikabulkan, yaitu doa yang disampaikan kepada Tuhan atas dasar kebutuhan bersama dan diamini secara bersama-sama, disetujui bersama-sama. Jadi berdoa bersama untuk kebutuhan bersama, dan semua anggota gereja yang berdoa itu setuju bahwa ini untuk kepentingan kita bersama, ini untuk kebaikan kita bersama. Dengan demikian Tuhan akan mendengarkan doa kita bersama itu dan Dia akan mengabulkannya. Kenapa? Karena Tuhan hadir dalam doa bersama itu. Kita berdoa untuk kebaikan bersama dan disetujui bersama. Anak-anak, mengapa doa bersama itu penting? Ya, doa bersama itu penting karena dia membawa banyak manfaat. Ada banyak manfaat dari doa bersama. Di antaranya, yang pertama, bisa meneguhkan setiap pribadi. Mungkin ada orang yang merasa lagi sedih, lagi kecewa. Ketika dia hadir dalam doa bersama, berkumpul bersama-sama dengan anggotanya yang lain, dia merasa makin kuat, dia merasa dihibur. Doa bersama meneguhkan setiap pribadi. Yang pertama. Yang kedua, mempererat rasa kebersamaan. Ya, kalau kita sering berkumpul bersama-sama dengan anggota gereja yang lain, kita merasa bahwa kita ini sebagai sebuah keluarga yang besar. Kita merasa makin bersatu. Manfaat yang kedua. Yang ketiga, sebagai ungkapan iman kepada Allah, mengungkapkan iman kepada Allah yang mencintai kita anggota gereja. Ungkapan iman ini akan lebih terasa kalau kita berdoa bersama-sama. Yang keempat, kita merasa makin bersatu sebagai putra dan putri Allah. Kita merasa makin bersatu sebagai putra dan putri Allah, atau bahasa yang lain Bapak katakan kesatuan sebagai putra dan putri Allah semakin nampak, semakin kelihatan. Dan yang terakhir, menguatkan keakraban antar pribadi sebagai anggota gereja. Seperti tadi pada bagian kedua Bapak katakan kita makin akrab antara anggota yang satu dengan anggota yang lain, ya. Keakraban antar pribadi sebagai anggota gereja semakin dikuatkan. Itu kurang lebih 5 manfaat dari doa bersama. Ketika kita berkumpul bersama, kita mengalami banyak manfaat. Dan dari antara sekian banyak itu Bapak menyebutkan 5. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan menyampaikan salah satu contoh doa bersama, yaitu ibadat sabda. Ya. Ibadat sabda atau ibadat yang bisa dipimpin oleh awam, bukan romo. Kalau dipimpin oleh romo itu namanya perayaan Ekaristi, tapi kalau dipimpin oleh awam namanya ibadat sabda. Ibadat sabda itu terdiri dari 3 bagian. 3 bagian utama. Pertama, ada ritus pembuka. Pembuka itu dimulai dengan tanda salib. Setelah tanda salib lalu ada salam. Setelah selesai salam lalu ada pengantar dari pemimpin ibadat. Kemudian ada upacara tobat atau pernyataan tobat. Saya mengaku dan sebagainya. Lalu ada lagu Tuhan kasihanilah kami. Dan ritus pembuka ini ditutup dengan doa pembuka. Ya, pemimpin ibadat katakan, marilah kita berdoa. Lalu disambung dengan doa. Itu bagian dari ritus pembuka, bagian pertama ya. Nah, sekarang bagian yang kedua. Ada liturgi sabda. Namanya liturgi sabda berarti kita mendengarkan sabda Tuhan. Liturgi sabda ini ada beberapa bagian. Yang pertama, ada bacaan pertama. Lalu setelah bacaan pertama ada bait pengantar Injil. Boleh juga di sebelumnya ada lagu antar bacaan. Atau langsung bait pengantar Injil. Lalu kita mendengarkan bacaan Injil.
Kemudian kita mendengarkan renungan dari pemimpin ibadat. Setelah renungan, ada doa umat. Doa umat biasanya dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Bagian dari liturgi sabda. Kita mendengarkan sabda Tuhan, lalu kita menyampaikan doa umat, juga menyampaikan doa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Dan yang ketiga, ada ritus penutup. Penutup ini terdiri dari doa penutup dan mohon berkat Tuhan. Boleh juga ditutup dengan lagu penutup. Ya, oke anak-anak, itu 3 bagian penting dari ibadat sabda. Ada ritus pembuka, ada liturgi sabda, dan ritus penutup. Anak-anak, dalam ibadat sabda, ada beberapa doa yang kita sampaikan. Ya, yang pertama, kita menyampaikan doa pembuka. Di bawah pimpinan pemimpin ibadat, kita menyampaikan doa pembuka. Lalu yang kedua, kita juga menyampaikan doa umat. Permohonan pribadi dari setiap orang disatukan dalam doa umat. Yang ketiga, kita menyampaikan doa Bapa kami. Ini adalah contoh dari doa-doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Dan yang terakhir, kita menyampaikan doa penutup. Kurang-kurangnya dalam ibadat sabda, kita menyampaikan 4 doa permohonan. Doa pembuka, doa umat, Bapa kami, dan doa penutup. Dalam lagu-lagu sebenarnya kita juga menyampaikan doa lewat lagu-lagu yang kita nyanyi. Secara umum, Bapak katakan doa yang disampaikan dalam ibadat sabda itu ada 4. Doa pembuka, doa umat, Bapa kami, dan doa penutup. Selanjutnya anak-anak, dalam ibadat sabda ada beberapa petugas yang terlibat, yang dibutuhkan ya. Yang pertama, harus ada pemimpin. Pemimpin ini boleh siapa saja. Ya, namanya ibadat sabda, yang bisa memimpin boleh menjadi pemimpin ibadat sabda. Beda dengan perayaan Ekaristi. Dalam perayaan Ekaristi yang boleh memimpin hanya imam. Ibadat sabda, semua orang bisa memimpin. Tentu yang punya kemampuan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lektor. Lektor itu adalah yang membawakan bacaan pertama. Yang bertugas untuk menyebarkan firman, membaca bacaan pertama itu namanya lektor. Lalu ada dirijen. Kita tahu ya dirijen itu berarti pemimpin kor atau pemimpin lagu. Yang berikut ada kelompok paduan suara, boleh juga nyanyian umat atau semua umat terlibat dalam bernyanyi. Kalau nggak ada kelompok paduan suara. Berikut ada petugas doa umat. Boleh juga lektor merangkap petugas doa umat atau ada petugas lain yang dipilih untuk membawakan doa umat. Dan yang berikut, dan tidak kalah pentingnya adalah koster. Ya, koster ini adalah petugas yang mempersiapkan semua perlengkapan ibadat, itu namanya koster. Pelayan khusus yang mempersiapkan semua perlengkapan ibadat itu namanya koster. Nah, anak-anak, itu adalah petugas-petugas yang terlibat dalam ibadat sabda. Pemimpin, ada lektor, ada dirijen, ada paduan suara, ada petugas doa umat, dan ada koster. Oke anak-anak, demikian materi untuk pelajaran kita hari ini. Singkat saja ya. Seperti biasa, setiap selesai pembelajaran ada tugas. Maksudnya supaya mau menguji apa benar kalian mengikuti pembahasan materi ini dengan baik atau tidak. Caranya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, tuliskan 5 manfaat doa bersama. Tadi sudah Bapak sebutkan ya. Sekarang silakan menuliskan lagi. Yang kedua, tuliskan 6 petugas dalam ibadat sabda dan coba jelaskan tugasnya masing-masing. Tadi sudah Bapak sampaikan ya. 6 petugas dalam ibadat sabda dan jelaskan tugasnya masing-masing. Oke anak-anak, itu tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, sekarang mari kita siapkan hati untuk menutup pelajaran kita kali ini. Kita bersama-sama berdoa.
Kita berdoa berdasarkan keyakinan kita masing-masing dan Bapa akan membawakan doa secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih Engkau telah mendampingi menyertai kami dalam pelajaran kali ini. Bantulah kami agar dapat menghayati apa yang kami pelajari ini dan melaksanakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.